pada prinsipnya, pada dasarnya adalah menjaga kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan pertama yang dilakukan para sahabat yang kaya raya ini adalah menjaga sholat tahajud. Para sahabat ini mereka tidak pernah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sahabat-sahabat sekalian, para subscriber dari channel Menjemput Kaya? Sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat yang banyak, nikmat yang tidak pernah bisa kita hitung. Salah satunya adalah nikmat keimanan, keislaman, kesehatan, kesempatan, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih bisa sama-sama belajar, kita masih bisa sama-sama sharing di channel Menjemput Kaya ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurah pada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi panutan kita, Nabi tauladan kita, Nabi yang selalu kita nantikan syafaatnya. Para subscriber channel Menjemput Kaya dan juga para penonton, pendengar channel ini yang baru menemukan channel ini, semoga Allah memberikan keberlimpahan, kesehatan, dan juga keberkahan dari harta-harta yang kita miliki, dan Allah memperbanyak harta-harta itu untuk kebaikan kita dan juga orang-orang yang di sekitar kita, terlebih masyarakat yang luas. Sahabat sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas amalan Abdurrahman bin Auf sesuai dengan pertanyaan yang masuk melalui kolom komentar channel ini. Salah seorang subscriber bertanya di kolom komentar menanyakan bahwasanya beliau adalah seorang pedagang dan beliau menanyakan apa amalan yang bisa dilakukan sehingga bisa kaya raya seperti Abdurrahman bin Auf, seperti Utsman bin Affan. Dalam sebuah sejarah yang dituliskan oleh banyak ulama, bahwasanya kita tahu sahabat Abdurrahman bin Auf, sahabat Utsman bin Affan merupakan sahabat yang mendapatkan jaminan masuk surga. Jadi beliau sahabat Nabi yang akhiratnya dijamin masuk surga. Kemudian kita tahu untuk dunianya beliau berkelimpahan harta. Banyak kisah-kisah ajaib, banyak kisah-kisah yang luar biasa yang pernah kita dengar dari sahabat Utsman bin Affan maupun Abdurrahman bin Auf. Suatu saat akan kita kaji dan juga kita bahas kisah-kisah tersebut dalam channel ini. Namun dalam kesempatan ini tidak bisa kita ulas dengan detail. Salah satunya adalah bahwasanya banyak dari penduduk Madinah yang hutangnya dibantu dilunasi oleh para sahabat-sahabat ini, Abdurrahman bin Auf maupun Utsman bin Affan. Nah, apa amalan-amalan yang beliau lakukan? Setidaknya ada salah satu ulama yang merangkum 10
kebiasaan dari sahabat-sahabat ini, dan kita akan membahasnya dua. Secara mendasar, secara umum, bahwasanya amalan yang dilakukan oleh para sahabat ini adalah menjaga kedekatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tahu bahwasanya Allah lah pemilik alam raya ini. Kita harus sadar bahwasanya rezeki semuanya yang kita miliki saat ini merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena rahmatnya, karena kasih sayangnya, kita semua hari ini diberikan keberlimpahan, diberikan kesehatan, dan juga diberikan kenikmatan-kenikmatan yang kita tidak bisa menghitungnya. Maka kunci agar selalu diberikan keberlimpahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada prinsipnya, pada dasarnya adalah menjaga kedekatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalan pertama yang dilakukan para sahabat yang kaya raya ini adalah menjaga sholat tahajud. Para sahabat ini mereka tidak pernah lepas dari sholat tahajud. Amalan yang sangat luar biasa, dan Nabi Muhammad SAW membahas keutamaan dari sholat tahajud ini merupakan sholat yang dilakukan di dalam waktu yang sangat utama. Dan banyak keutamaan-keutamaannya juga yang telah kita bahas di channel ini. Amalan yang kedua yang dilakukan oleh para sahabat yang kaya raya ini adalah dengan selalu dekat dengan Al-Quran. Bahkan di setiap malam ketika setelah selesai sholat tahajud, mereka menghatamkan Al-Quran, sembari mungkin membacanya juga di dalam sholat tahajudnya. Demikian sahabat sekalian, memang luar biasa amalan dari sahabat-sahabat yang Allah karuniai kekayaan ini. Dan ketika beliau-beliau melaksanakan amalan tahajud dan dekat dengan Al-Quran ini, mereka menyambut momen-momen tahajud, mereka menyambut momen-momen dekat dengan Al-Quran dengan sukacita. Kuncinya ada dalam bagian ini. Jadi mereka bukan karena terpaksa, mereka melakukan ini dengan penuh kesadaran bahwasanya mereka ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbul Alamin, yang menguasai hari pembalasan dan juga mengatur rezeki kita di dunia. Di momen-momen sepertiga malam juga sering sudah kita bahas ketika kita minta ampunan, bahwasanya dalam sholat terdapat meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang fadilahnya adalah ketika kita minta ampunan, dalam Quran disebutkan kita akan mendapatkan balasan selain ampunan, juga diberi hadiah kekayaan yang banyak, kebun-kebun yang luas, anak-anak yang banyak. Sehingga meskipun saat ini mungkin kita masih perlu latihan, maka saya pribadi mengingatkan kepada diri saya pribadi dan juga semoga kepada teman-teman sekalian para subscriber untuk bisa istiqomah. Semoga Allah menghadiahkan kita keringanan untuk melaksanakan sholat tahajud dan bersahabat dengan Al-Quran.
Demikian kawan-kawan sekalian, amalan luar biasa dari sahabat Abdurrahman bin Auf dan juga Utsman bin Affan. Semoga kita bisa meniru jejak mereka dan Allah memberikan keberlimpahan harta kepada kita semua. Semoga Allah juga meringankan kita untuk melaksanakan amalan-amalan tersebut dan memberikan manfaat di dunia dan juga di akhirat. Banyak hilafnya, mohon maaf. Kita akhiri. Sekali lagi yang belum subscribe, kami ingatkan untuk subscribe dan juga silahkan dibagikan kepada teman-teman yang lain. Barangkali informasi ini menjadi amal jariah bagi teman-teman sekalian. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Banyak hilafnya, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.